فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi astabahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki hadis yang kedua. Itu hadis yang berisikan tentang syarat sahnya salat. Di antaranya adalah bersuci at-taharah. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian sudah kami sebutkan pembatal-pembatal wudu itu ada banyak. Di antaranya yang disebutkan di sini dibagi menjadi dua. Sesuatu yang yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur, ima kubul atau dubur. Itu terbagi menjadi dua. Sesuatu yang keluar memang kebiasaannya keluar, seperti air kencing, kotoran manusia, itu bagaimanapun tetap keluar. Ada sesuatu yang keluarnya itu di luar kebiasaan. Mungkin dia sakit akhirnya keluar darah dari duburnya, atau keluar cacing, atau keluar batu kerikil kecil, atau keluar rambut. Kalau keluarnya dari dua jalur tadi, batal wudunya. Mafhum? Kita ambil yang berikutnya biar meringkas waktu. Qala al-muallifu astabahullah, halaman 16 bagian bawah itu. As-tsani yang kedua, pembatal wudu yang kedua adalah al-istihadhah. Al-istihadhah ini adalah darah yang terus-menerus keluar dari rahim seorang wanita. Mafhum? Tapi keluarnya itu karena apa? Ada luka yang terjadi di dinding rahim. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Sehingga para ulama telah menjelaskan darah yang keluar dari wanita, dari kemaluan wanita ada tiga. Ima haid, ima nifas, ima istihadhah. Yang mana yang najis? Yang najis adalah haid dan nifas. Mafhum? Oleh karena itu kalau haid dan nifas, ketika orang atau wanita tadi sudah suci, wajib mandi. Paham ya? Mandi besar untuk bersuci tadi. Mafhum? Haid batasan normal sepekan, dikenal dengan darah bulanan, biasanya normalnya sepekan selesai. Nifas itu darah yang keluar ketika proses persalinan. Jadi ketika dia melahirkan, di saat itu keluar darah nifas. Normalnya 40 hari, bisa kurang bisa lebih tergantung keadaannya. Intinya al-ibrah bil inqa, yang jadi tolak ukur kesucian. Suci sebelum 40 hari, suci. Ternyata 50 hari belum suci, ya belum suci. Cuman seringnya 40 hari. Mafhum? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menjelaskan, darah yang keluar ketika persalinan tapi keguguran, selama usia kehamilannya di bawah 4 bulan, dalam artian belum berbentuk anak, maka darahnya dihitung darah istihadhah. Tetap sholat, tetap puasa. Tapi kalau keguguran di atas 4 bulan sudah berbentuk bayi, berbentuk manusia, maka dinilai dengan darah nifas. Mafhum? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih agar tidak keliru dalam menyikapi. Mafhum? Jadi kalau kegugurannya di bawah 4 bulan tadi belum berbentuk bayi, paham ya? Di bawah 120 hari tadi belum berbentuk bayi, maka darah yang keluar istihadhah. Tapi kalau barakallahu fi kegugurannya itu di atas 4 bulan, di atas 120 hari sudah berbentuk bayi,
maka darahnya darah nifas. Dipahami? Naam. Nah, yang kita bahas sekarang istihadhah. Kenapa kok yang diambil cuma istihadhah saja? Kenapa haid dan nifas nggak diambil? Karena jelas. Kalau haid jelas, nifas pun jelas. Nah, istihadhah bagaimana? Apakah dia termasuk pembatal wudhu atau bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Sebelum kita baca, kami simpulkan darah istihadhah ini juga membatalkan wudhu. Cuman dia dikasih keringanan. Keringanannya apa? Walaupun dia dalam sholat keluar, biarin. Tapi setiap kali mau sholat wudhu. Dipahami? Dikiaskan juga dengan penyakit yang semisalnya namanya salisil baul. Salisil baul penyakit yang air kencingnya keluar terus. Kadang ada seperti itu ya. Jadi keluar air kencing terus. Nah, seperti itu dikasih keringanan. Ketika sholat keluar, biarin aja. Karena penyakit. Tapi setiap kali mau sholat wudhu dulu. Berarti batal nggak wudhunya? Jelas. Cuma dikasih keringanan. Mafhum? Istihadhah, ingat ya, istihadhah termasuk pembatal wudhu. Cara menggunakannya, maksudnya menggunakan peraturannya bagaimana? Cara menggunakan peraturannya barakallahu fiik untuk istihadhah ini, setiap kali mau sholat wudhu. Kok ternyata dalam sholat kok terasa keluar, biarin kalau itu istihadhah. Mafhum? Ini kaitannya dengan darah wanita. Seorang lelaki kenapa sih perlu mempelajari seperti ini? Karena ini ilmu penting. Tidak hanya perempuan aja yang mempelajarinya. Al-Imam Nawawi rahimahullah itu kalau membahas seputar darah wanita luar biasa, detail terperinci. Padahal beliau sebelum meninggal dunia Allah telah takdirkan belum sempat menikah. Tapi kalau membahas seputar darah wanita, seputar barakallahu fikih wanita, masya Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai dicaci maki, dihina orang hizbiyun, sampai digelari termasuk daripada ulama haid dan nifas. Pahamnya cuma seputar haid dan nifas. Itu tuduhan yang keji. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu paham, bisa dikatakan semua jurusan ilmu paham, alhamdulillah, secara global ya. Tapi orang hizbiyun mengatakan ini ulama haid dan nifas saja itu. Pahamnya cuma masalah haid, masalah nifas. Memang beliau terkenal bahas seputar fikih luar biasa. Kitab yang menjadi saksi dikenal Syarhul Mumti'. Pernah dengar? Kitab Syarhul Mumti' itu luar biasa seputar fikih. Padahal beliau ilmu mustalah juga ada, punya syarah Baiquniyah, punya syarah Jurumiyah pun juga punya, syarah Alfiyah Malik pun punya. Kemudian ilmu usul pun juga punya karya, punya artikel juga. Nah, orang-orang yang menuduh tadi sangat jauh dari kebenaran. Allahul musta'an. Kita ambil berikutnya biar tambah jelas. As-tsani al-istihadhah wa hiya naqidatun 'indal jumhur. Istihadhah ini adalah pembatal wudu menurut jumhur, menurut mayoritas para ulama. Wa khalafa Rabi'ah wa qala la yanqut. Dan Rabi'ah berpendapat berseberangan dengan jumhur bahwasanya istihadhah tidak batalkan wudu, la yanqut, tidak batalkan wudu. Hujjatul jumhur, argumennya jumhur apa? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha fi qissati Ummi Habibah bintu Jahshin radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam kisahnya Ummu Habibah bintu Jahshin radhiyallahu anha. Wa fiha, di dalam kisah tersebut ada lafaz wa tawadda'i likulli salatin, dan wudu'lah engkau setiap kali mau salat. Nih hujjahnya jumhur. Paham ya? Tetap batal wudu'nya, hanya saja dikasih keringanan. Ketika di dalam salat kok keluar, biarin. Tapi setiap kali mau salat wudu'. Mafhum ya? Ini darah istihadhah. Darah istihadhah. Wa qad tuqida, tapi dikritik hadis ini. Lakin, tapi walaupun dikritik, baqiyat adilatun ukhra, masih banyak dalil yang lain. Masih ada dalil-dalil yang lain. Wa hadza wa in kana minal kharij minas sabilain. Walaupun pembahasan istihadhah ini dikatakan keluar dari dua jalur kan, termasuk yang keluar dari dua jalur kan, keluar dari jalur depan kubul kan. Lakin afradnahu lil khilafih, tapi kami sendirikan karena ada perselisihan di dalamnya. Mafhum? Kalau pembahasan sebelumnya intinya yang keluar dari dua jalur batal wudunya. Tapi kenapa disendirikan? Karena ada perselisihan para ulama mengenai apakah batal wudunya atau tidak. Yang kuat pendapatnya jumhur, batal wudunya. Hanya saja dikasih keringanan ketika di dalam sholat kok keluar, biarin. Tapi setiap kali mau sholat dia wudu. Mafhum? Dikiaskan juga penyakit apa tadi? Salasil baul. Salasil baul itu semacam penyakit yang air kencingnya keluar terus. Mafhum? Nah, kita lihat, ya tambah jelas. Halaman 17. Wa hakadha sahibus salasil baul. Sahih, dijelaskan sini ternyata. Dan demikian juga
pemilik penyakit salasil baul. Salasil baul tadi sudah kami jelaskan, orang yang dia itu keluar air kencingnya terus, dikit-dikit keluar, nggak bisa tahan lah intinya ketika sholat. Mafhum? Hukmuhu hukmu istihadah, hukumnya seperti hukum istihadah. Seperti hukum apa? Istihadah. Untuk membedakannya sangat mudah. Darah haid, darah kotor. Darah nifas juga tidak jauh beda. Darah istihadah ini darah segar. Darah segar yang biasanya itu keluar karena ada semacam luka yang terjadi di dalam dinding rahim. Kemaluan wanita. Mafhum? Sehingga terbedakan di situ di antaranya. Sudah paham ya? Wa annahu yatawadda' li kulli salatin, bahwasanya setiap salat dia wudu. Ini perlu digaris itu. Bahwasanya dia harus wudu setiap kali mau salat. Wa sayati mazidu kalamin lil mustahadah fi babil haid insyaallah taala. Masyaallah, lihat ini. Dan akan datang nanti tambahan penjelasan pembicaraan seputar istihadah pada babul haid. Kita belum lewati nanti. Babul haid ada sendiri nanti. Jadi nanti ada bab haid, nah dibahas tuntas benar. Ini baru cuplikannya. Intinya istihadah tetap membatalkan wudu, hanya saja dikasih keringanan. Ketika dia dalam sholat gak perlu bolak-balik wudu, tapi setiap kali mau sholat dia wudu terlebih dahulu. Mafhum? Naam. Pembatal yang ketiga, as-salisu. Ini penting ini karena yang namanya manusia pasti nggak terlepas dari yang ketiga ini. Ngantuk. Ngantuk atau tidur. Tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? As-salis, kita baca dulu yang membatalkan wudu dulu. An-naumu al-mustaghriq. Tidur yang lelap. Tidur yang menenggelamkan. Jadi dia ngantuknya ngantuk berat, tenggelam dia. Azan pun juga ketika azan dengar dia, kemudian dia nunggu imam. Kita qomat nggak dengar dia, takbir pun nggak dengar, sampai salam baru dengar dia. Sudah batal itu, namanya udah batal. Namanya jadi kondisikan ngantuk yang biasa wajar nunggu imam ini, sambil ngaduk-aduk kepalanya ini nggak masalah, karena ketika qomat dia masih dengar dia. Paham ya? Masih dengar, kemudian masih intinya ada sesuatu yang di sebelahnya ngobrol atau istilahnya ada sesuatu yang jatuh dia masih terasa. Itu namanya tidur yang an-naum al-khafif. Tidur yang tidak menenggelamkan, yang tidak lelap itu para ulama selang pendapat yang kuat tidak batalkan wudu. Mafhum? Tapi tidur yang menenggelamkan, yang larut, yang lelap barakallahu fiik itu membatalkan wudu. Kita lihat perbedaannya biar tambah jelas. Wa qad ikhtalafu fi an-naum alladhi yanqudul wudu. Para ulama mereka silang pendapat mengenai tidur yang batalkan wudu. Fadzakaru aqwalan katsirah. Mereka para ulama menyebutkan pendapat-pendapat yang banyak. Was-sahih, nah itu perlu digaris ini. Jadi disebutkan banyak perselisihan tapi dinukilkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi was-sahih, pendapat yang benar. Nah ini yang perlu kita jaga, yang benar ini. Banyak perselisihan, bingung kan, pening kan kepala, ambil yang sahih. Was-sahih, pendapat yang benar, annan naumal mustaghriq alladhi yafqidu ma'ahul ihsas. Masyaallah. Pendapat yang benar bahwasanya tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan, yaitu tidur yang apa? Yang menghilangkan bersama dia perasaan atau hilang rasa. Jangan terasa lagi. Disenggol-senggol mau terasa dia. Dipanggil-panggil itu menjawab juga. Qomat pun dengan dengar juga. Takbiratul ihram, Allahu Akbar mungkin baru sadar dia. Nah itu udah lelap itu. Kalau ngantuk biasa biasanya qomat dengar dia enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini qomat enggak dengar dia. Salam baru dengar. Bablasan nanti kan. Allahul musta'an. Ternyata syariat seperti ini pun dibahas, bayangkan itu. Karena manusia nggak bisa terlepas dari tidur ini. Bagaimanapun orang kalau nggak tidur dipertanyakan sehat nggak orangnya, ya kan? Orang nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, tanyakan sehat nggak orangnya itu. Kalau yang normal pasti ngantuk, pasti tidur. Nah, tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? Tidur yang tidak lelap, tidak menghilangkan rasa. Berarti kalau tidurnya menghilangkan rasa, sudah nggak ada rasa lagi, dengar qomat pun tidak juga, suara jatuh di sebelahnya pun nggak dengar juga, intinya lelap, batal wudunya. Karena nanti dalilnya banyak sekali nanti. Bihaitsu law ahdatsa lam yash'ur, dengan catatan kalau seandainya dia pun batal dia nggak dengar. Nah, dia ngatuk-ngatuk ini, ternyata dia keluar angin. Orang pada dengar dia nggak dengar, santai aja dia. Batal nggak kira-kira wudunya ini? Batal, dia nggak terasa. Nah, tapi orang lain yang dengar. Nah, ini kondisikan ini. Fahadza yantaqidu wudu'uh. Yang seperti ini batal wudunya. Tidur yang apa kalau seandainya berhadas dia nggak terasa. Biasanya kalau orang tidur itu kan kalau apa ya, kalau buang anginnya nggak terasa biasanya. Orang dengar suaranya, suara dia kentut, tapi dia nggak terasa itu berarti udah lelap udah. Nah kita lihat sini,
Li hadits Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Masyaallah. Ada faedah di sini. Dikarenakan hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kami safar atau sedang safar agar tidak melepas khuf-khuf kami. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Biasanya kalau di Yaman, di Arab sana terbuat dari kulit lembu, kulit sapi biasanya. Paham ya? Beraneka ragam, ada yang ori, ada yang KW, macam-macam. Fungsinya apa? Kalau musim dingin biasanya mereka pakai biar nggak kedinginan telapak kakinya. Paham? Kalau musim panas biar nanti tidak rusak telapak kakinya ketika lewat di tempat-tempat yang panas. Nah, itu mereka pakai kadang. Nah, syariatnya memakai khuf ini, syaratnya ketika mau memasukkannya pastikan dia bersuci, dalam keadaan suci. Wudhu dulu, selesai suci, masukkan. Dihitung nanti, paham ya? Dihitung, mulai menghitungnya ketika dia wudhu pertama kali. Kalau dia mukim, tidak safar, itu batasannya sehari semalam. Sehari semalam. Mafhum? Hitung sendiri. Kalau dia mukim 3 hari, 3 malam. Dikiaskan khuf ini kaos kaki. Sampai para ulama silang pendapat bagaimana kalau kaos kaki gaul yang di bawah mata kaki ada kan itu nggak masuk khuf ternyata. Karena khuf itu yang masyhur, yang ma'ruf itu di atas mata kaki. Kaos kaki yang normal, ya kan, itu masuk. Mafhum? Kalau dia mukim 3 hari, kalau dia mukim sehari semalam. Kalau dia musafir 3 hari, 3 malam. Mafhum? Caranya ketika mau masukkan suci terlebih dahulu. Beda dengan sorban. Sorban atau imamah ini antum pakai ketika nggak suci pun boleh. Nanti ketika mau wudu nggak dilepas lagi, langsung diusap aja. Itu bedanya kalau sorban. Mafhum? Dan pendapat yang sahih, Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih pernah dinukilkan, ditanya tentang bagaimana memakai sorban, apakah tingkatnya sampai sunnah, kata beliau tidak sampai sunnah. Tapi sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Barang siapa yang memakainya niatnya mencontoh Rasulullah SAW dapat pahala, itu ada. Mahkotanya orang Arab, kalau dia memakainya karena mencontoh Rasulullah dapat pahala. Tingkatannya tidak sampai sunnah, kata beliau. Mafhum? Memang kadang-kala ada perbuatan, ada syariatnya seperti itu. Dalam artian nggak sampai tingkatan sunnah, tapi kalau dia melakukannya dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW dapat pahala. Rambut gondrong, panjang, itu nggak sunnah, nggak sampai sunnah itu. Paham ya? Tapi kalau dia melakukannya karena mencontoh Rasulullah SAW dapat pahala. Paham ya? Seperti sorban tadi itu. Tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Nah, ini sekedar selingan. Kesimpulannya, dalam hadisnya Safwan Asal di sini, dahulu Rasulullah perintahkan para sahabat kalau safar itu tidak melepas khufnya 3 hari 3 malam. Illa, nah ini penting ini, illa, kecuali min janabatin, kecuali kalau dia junub. Kenapa kok kalau junub dilepas? Karena mandi. Kalau mandi janabah khufnya dipakai gimana? Iya kan, basah semua kan nanti, penuh air kan. Nah, kecuali janabah baru dilepas. Lakin akan tapi yang nggak dilepas itu kalau min ghaitin, kalau dia buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Paham ya? Nah, di sini barakallahu fiik, para ulama telah menjelaskan. Nah, kenapa? Nanti kalau buang air kecil, buang air besar, kalau kena percikan bagaimana? Asyai'ul yasir, sesuatu yang sedikit, ma'fu, diampuni. Paham ya? Antum pakai kaos kaki, sakit, kamar mandi, kencing, BAB, kemudian bersuci, ya kan? Nah, beristinja, bersuci. Ternyata kena percikan dikit. Kalau cuma sedikit, ma'fu, diampuni. Itu jelaskan dalam kitab fikih ya. Karena sangat sulit untuk berlepas diri totalitas kecuali dilepas. Jadi pahami? Jadi ketika antum buang air kecil atau buang air besar misalkan dalam kondisi memakai khuf tadi atau kaos kaki, kok ternyata kena najis sedikit lah ya, kena percikan sedikit, ma'fu, diampuni. Karena kondisinya apa? Mungkin sakit atau mungkin kedinginan, nggak mungkin dilepas misalkan. Paham? Tapi kalau sesuatu yang banyak ya jelas barakallahu fi dikondisikan. Kalau sedikit ma'fu. Ma'fu, makanya kalau cuma kencing, BAB nggak dilepas. Tapi kalau janabah dilepas. Kenapa? Karena mandi. Mafhum? Ewa, kita lihat sini. Wa amma in kana naum ghairu mustaghriq. Adapun kalau tidurnya tidak lelap, tidak menenggelamkan, wa innama huwa muqaddimatun naum, penting ini. Tapi itu hanya muqaddimatun naum, pembukaan tidur, namanya apa? Ngantuk. Namanya apa? Ngantuk. Bahasa Arabnya nu'as. Ada hadis dhaif
jangan diamalkan. Hadis dhaifnya itu dulu disebutkan ketika kami di Damaj. Syekh sering menukilkan itu Syekh Yahya waktu itu. Lafadznya bagus sekali. Idza ja'akumun nu'as fa'akrimuh. Apabila datang rasa ngantuk kepada muliakanlah ngantuk itu. Akhirnya orang banyak yang tidur ketika taklim waktu itu loh ya. Hati taklim tidur ya kan. Karena hadisnya ternyata lemah. Lafadznya apabila datang rasa ngantuk pada kalian muliakanlah ngantuknya. Lah muliakan ngantuk dengan apa? Tidur. Ternyata hadisnya lemah. Idza ja'akumun nu'as fa'akrimuh. Apabila datang kepada kalian rasa ngantuk, muliakanlah rasa ngantuk itu. Yang memuliakan rasa ngantuk dengan apa? Ya, tidur. Ternyata hadisnya lemah. Paham ya? Bukannya nggak boleh tidur, tidur boleh, tapi pada tempatnya. Likulli naumin makom itu istilahnya. Setiap tidur itu ada pada tempatnya, bukan likulli makom naum. Bukan pada setiap tempat tidur. Paham ya? Tidur memang nikmat memang, apalagi ngantuk, nikmatnya luar biasa. Kalau orang ngantuk itu semakin dia ikutin, semakin larut, semakin nikmat dia. Semakin dia tahan, semakin nggak kuat. Itu kalau ngantuk. Makanya ada namanya muqaddimatun naum ini. Pembukaan tidur, apa namanya ngantuk. Karena orang kalau tidur langsung tanpa ngantuk biasanya sulit. Iya nggak? Antum kalau tidur ini posisi nggak ngantuk, sulit. Datang ngantuk dulu barulah dia tidur nanti. Namanya muqaddimatun naum, nu'as. Bahasa Arabnya ada ternyata. Paham ya? Nah, barakallahu. Kita lihat sini. Kata beliau, wa innama huwa muqaddimatun naum. Yang tidak membatalkan itu adalah pembukaan tidur. Wa yash'ur bi aswati man haulah. Dia masih dengar, masih terasa, yash'ur masih terasa dengan suara-suara yang ada di sekelilingnya. Ada suara meja geser misalkan terasa dia dengar, ya kan? Ada suara orang ngobrol agak keras dia masih terasa dengar. Wala yumayizuha minan nu'as, tapi enggak bisa bedakan karena ngantuk tadi. Dengaran dengar tapi enggak bisa bedakan suara apa itu loh. Bisa dipahami? Karena ngantuk. Nah itu masih dianggap apa? Tidak batalkan wudu. Orang ngantuk kan dengar suara dengar, cuman nggak bisa bedakan kan? Paham ya? Seperti itu. Fa inna taharatahu baqiyatun bidzalik, masyaallah. Maka sesungguhnya kesucian dia masih tersisa dengan sebab ngantuk tadi. Ngantuk beda loh dengan tidur ya. Ada namanya an-nu'as, ada namanya an-naum. An-nu'as ini muqaddimahnya, pembukaannya. Orang sebelum naum ada nu'asnya dulu. Paham? Nah, tidak mungkin orang apa? Tidur langsung tanpa ngantuk. Biasanya kalau tidur langsung tanpa ngantuk itu nggak bisa tidur langsung. Mungkin masih ya matanya nggak langsung merem lah gitu loh. Tapi ngantuk dulu barulah dia tertidur. Jadi pahami ya? Nah, sampai-sampai dijelaskan di sana termasuk tanda-tanda lemahnya manusia di antara yang ngantuk ini. Antum kalau percaya buktikan, sehebat apapun orangnya, masya Allah barbelan kuat, sit up, push up, dia bisa dikatakan bela diri juara satu dia. Tapi kalau ngantuk kalah nggak dia? Atau ditahan menang dia? Dia kalau bela diri juara satu dia, tapi kalau ngantuk dia kelawan ngantuknya, nggak kuat dia, mesti kalah. Percaya nggak ini? Orangnya besar, masya Allah, pendek kekar lah, pendek kekar. Wah. Tapi kalau ngantuk kalah dia dengan ngantuknya. Ini menunjukkan lemahnya manusia di situ. Tapi Allah Taala la sinatun wala naum. Allah Taala itu nggak ada rasa ngantuk wala tidur. Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau nggak ngantuk nggak tidur dipertanyakan sehat nggak orangnya, normal nggak dia? Jangan-jangan cuma 50%-an itu. Paham maksudnya? Nah, jadi manusia ngantuk tidur normal. Paham ya? Nah, jadi kalau nggak pernah ngantuk pernah tidur malah dipertanyakan. Kita lihat sini dikit lagi. Ya dulu alaihi haditsu Ibnu Abbas wa anhuma fi Muslim. Qala bittu lailatan 'inda khalati Maimunah bintil Harits. Lihat ini. Hadisnya yang menunjukkan hal tersebut yang tidak batal wudunya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Qala beliau berkata, bittu itu artinya bermalam. Bataya bitu dalam bahasa Arab itu malam, tidur malam. Kalau namanya namu tidur tapi umum, malam, siang, sore namanya namu. Roko dayar kudu tidur juga. Itu bebas, malam, sore, siang, bahasa Arabnya roko dayar kudu. Tapi bataya bitu tidur malam hari, itu bedanya. Dalam bahasa Arab, gaya bahasa orang Arab seperti itu. Bitu itu bermalam artinya. Paham ya? Kalau umum roko dayar kudu. Namanya namu itu umum. Nah kita artikan bitu lailatan 'inda khalati Maimunah bintil Harits. Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah bintil Harits. Faqultu laha, kemudian aku berkata kepada bibiku, idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aiqidhini, bangunkanlah aku. Tujuannya kenapa Ibnu Abbas kok tidur, bibinya mau ngapain? Mau lihat Rasulullah salatnya bagaimana? Bayangkan luar biasa ini. Jadi Ibnu Abbas sengaja tidur di rumah bibinya
untuk melihat nanti bagaimana ketika Rasulullah bangun itu sholatnya kayak apa itu loh. Kita lihat. Ibnu Abbas pesan kepada bibinya, nanti kalau Rasulullah bangun, bangunkan aku. Faqama Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah pun bangun alaihi salatu wassalam, faqumtu ila janbihil aisar. Ini termasuk sifat salat Nabi ini ya. Akhirnya aku berdiri di sisi kirinya. Padahal Ibnu Abbas tujuannya mau bermakmum. Kalau makmum berdirinya mana? Kalau dua orang. Kalau cuma imam sama makmum di mana? Kanan. Nah, Ibnu Abbas di kiri. Ya, Ibnu Abbas di kiri waktu itu. Karena belum tahu syariatnya kan, kita lihat. Fa akhadha bi yadi faja'alani min syiqqihil aiman. Kemudian Rasulullah mengambil tanganku, aku dijadikan dipindah ke sisi kanannya. Mindahnya kira-kira bagaimana? Ke belakang atau ke depan? Belakang. Ke depan melatih orang sholat kan? Ya, jadi enggak begini kan, tapi lewat belakang. Mafhum? Dipindah ke kanan. Jadi kalau dua orang, makmum dan imam, nah, makmumnya di kanannya. Sudah dipahami? Nah, imamnya di kirinya. Kita lihat. Faja'altu idza akhfaitu ya'khudhu bi syahmati udhuni al-hadis. Kemudian aku mulailah apabila aku ngantuk, akhfaitu artinya ngantuk. Ngantuk gitu, Rasulullah mengambil ujung telingaku. Jadi ketika Ibnu Abbas sholat di sebelah Rasulullah, nah ketika Ibnu Abbas ngantuk, mungkin Rasulullah mengambil di ujung telinganya masih dibangunkan itu loh. Karena sifatnya sholat. Nah, sholat kalau cuma ngantuknya nyasar seperti ini wajar. Tapi kalau tidur udah dari awal Allahu Akbar takbiratul ihram diam, khusyuk katanya, tumakninah. Sampai orang salam dia masih berdiri terus. Khusyuknya di mana itu? Kebablasan namanya. Paham ya? Orang sujud, karena khusyuknya itu, karena tidur tadi. Paham ya? Ngantuk berat itu ya, orang udah salam dia masih di sujud ada. Kadang ada seperti itu memang. Ini namanya ngantuk berat enggak terasa kan? Itu udah batal loh itu. Kalau ngantuk-ngantuk yang wajar itu belum batal sholatnya. Paham ya? Nah, tapi kalau udah ngantuk nggak terasa sama sekali, takbir pun nggak dengar, paham ya? Nah, orang udah sujud dia masih berdiri aja. Allah musta'an, itu udah batal wudunya. Belakang wudu. Ini kisahnya, syahidnya apa? Ibnu Abbas sempat ngantuk waktu itu. Tapi ngantuk yang wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Salatnya salat apa ini waktu itu? Salat sunnah ya, salat malam ya. Nah, kita tutup yang terakhir. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu fil Bukhari wa Muslim. Dan juga ada dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim, qala, beliau berkata, uqimatus shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Waktu itu salat sudah tegakkan. Rasulullah dalam kondisi sedang berbicara bisik-bisik dengan salah seorang. Yunaji itu berbicara bisik-bisik. Berbicara pelan itu namanya yunaji namanya. Paham? Sedang berbicara bisik-bisik dengan bicara pelan dengan salah seorang. Alam yazal yunaji hatta nama ashabuh. Sholat sudah tegakkan, maksudnya waktu sholat sudah datang, belum mulai sholat loh ya. Waktu sholat ditegakkan. Qad qamatis shalah, ada qomat itu loh. Tapi kan belum sholat kan itu biasanya. Habis qomat kan belum sholat langsung kan. Nah, Rasulullah masih bisik-bisik ngobrol pelan dengan salah seorang. Falam yazal yunaji hatta nama ashabuh. Rasulullah masih senantiasa ngobrol pelan, berbisik-bisik dengan salah seorang tadi sampai para sahabatnya tidur. Tidurnya tidur bagaimana nih? Tidur yang tidak lelap. Ingat-ingat, tidur yang tidak lelap. Jangan sampai karena dapat hadis ini praktek. Tidurnya puasa misalnya, bukan. Tidur yang tidak lelap, yang ngantuk-ngantuk wajar, nunggu imamnya kan ngantuk-ngantuk wajar. Kita lihat. Tsumma ja'a fa shalla bihim. Kemudian Rasulullah datang salat bersama mereka. Hadza lafdzu Muslim, lafaz dalam lafaz Muslim seperti itu. Berarti boleh bisik-bisik ini. Para ulama telah menjelaskan bisik-bisik di tengah kerumunan banyak orang enggak masalah. Yang dilarang itu 3 orang. 3 orang, yang 2 orang bisik-bisik tanpa melibatkan pihak yang ketiga enggak boleh. Karena merasa nanti yang ketiga khawatir sedih dia, dikirain dibicarakan. Tapi kalau banyak orang seperti ini, kok 2 orang ngobrol enggak ada larangan. Dan pastikan rahasia jangan lebih dari 3 orang. Lebih dari 2 orang apaan? Jangan pernah orang punya rahasia lebih dari 2 orang. Kenapa? Karena rahasia itu ya paling sedikitnya, paling maksimalnya 2 orang. Paham ya? Kalau sudah 3 orang pasti tersebar. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Misalkan si A punya rahasia si B. A sama B punya rahasia. Dia ngomong, si T, ente jangan bicara sama siapa-siapa ya. Ana dikasih tahu sama si B itu katanya gini-gini. Nah, si C bilang sama D, si D, ente janji jangan ngomong sama siapa. Ana dibilang sama si A. Gini. Akhirnya ujungnya dari A sampai Z. Rahasia tersebar kalau lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang. Makanya ada pantun,
wa kullu sirrin fawqa isnaini sya' wa kullu ilmin laysa fil qirtasi dha'. Setiap rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar. Paham ya? Dan setiap ilmu yang tidak ditulis atau tidak di kertas itu hilang. Syahidnya apa? Rahasia cukup 2 orang aja. Paham ya? Lebih dari 2 orang tersebar dari A sampai Z nanti. Itu sekedar selingan faedahnya. Kesimpulannya di sini apa kesimpulannya? Kita lihat. Waktu itu Rasulullah mengobrol dengan suara pelan dengan salah seorang. Kemudian para sahabat tertidur. Setelah itu Rasulullah langsung datang dan sholat menjadi imam untuk mereka. Wa fil abdin lahu, pada lafaz yang lain orang Muslim juga, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun. Waktu itu para sahabat Rasulullah sedang tidur. Tsumma yusallun, kemudian mereka sholat. Wala yatawadda'un, dan mereka tidak wudu. Nah, tidur yang bagaimana nih? Tidur yang tidak lelap, ngantuk saja. Paham? Itu penting sekali, jangan sampai salah paham ya. Akhrajahu Abu Daud bil lafdin, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan lafaz kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadiruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un wa sanaduhu sahih. Dalam lafaz Abu Dawud, dahulu para sahabat Rasulullah SAW di zaman beliau waktu itu mereka menunggu salat isya, diakhirkan sampai kepala-kepala mereka menunduk, ngantuk. Paham ya? Kemudian mereka sholat dan tidak wudu. Ingat-ingat, ini ngantuk yang bagaimana? Ngantuk yang normal. Istilahnya kalaupun dimaknakan tidur, tidur yang tidak lelap. Paham ya? Tidur yang tidak lelap. Yang terakhir ini karena sambungannya afan ya. Wa bihadza tastami' al-adillah. Dengan penjelasan ini terkumpullah dalil-dalil yang ada. Fa hadits Safwan bin Assal radhiyallahu anhu dalla ala anna an-nauma naqidun lil wudu. Penting ini. Di dalam hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu bahwasannya tidur itu pembatal wudu. Tidur itu pembatal apa? Wudu. Wal ahadits al-ukhra, sedangkan hadis yang lain tadullu ala anna an-nauma laysa binaqidin. Nah, di hadis yang lain menunjukkan tidur itu enggak batalkan wudu. Berarti kontradiksi. Bagaimana caranya mensinkronkan, menggabungkan? Fatuhmal, ini penting ini. Fatuhmal, maka dibawa kepada makna ala annal ihsasa laisa mafqudan. Dibawa kepada makna yang tidur tidak batalkan itu, rasanya itu belum hilang. Perasaannya belum hilang, maksudnya rasa masih ada. Tidur yang membatalkan wudu, tidur yang menghilangkan rasa. Paham maksudnya rasa ini maksudnya? Paham ya? Nah, seperti itu. Li'anna nauma laysa hadatsan fi nafsi, karena tidur itu bukan pembatal seradatnya. Kalau cuma semata-mata tidur itu bukan pembatal wudu aslinya. Yang dikhawatirkan itu wa innama huwa madinnatul hadas. Maksudnya itu, tidur itu kenapa kok dikatakan bisa batal wudunya kalau tidur lelap? Karena tidur itu tempat dugaan sangkaan untuk orang itu berhadas. Kentut atau buang angin atau buang air kecil misalkan yang enggak terasa, itu yang dikhawatirkan. Mafhum? Karena biasanya kalau orang tidur lelap itu kan orang keluar angin, buang angin enggak terasa, itu yang dikhawatirkan. Bukan secara zatnya tidurnya batal wudu. Mafhum? Itu yang kesimpulannya ya. Jadi kalau tidurnya lelap otomatis enggak terasa. Tapi kalau ngantuk-ngantuk kok buang angin masih terasa, itu maksudnya. Jadi pahami? Itulah kesimpulannya. Adapun pembahasan berikutnya, penjelasan seputar perbedaan antara ngantuk dan juga tidur pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas lagi. Karena apa? Karena perlu dijelaskan biar tidak salah paham atau gagal paham. Intinya kesimpulannya, barakallahu fiik, tidur yang bagaimana yang batalkan wudu? Tidur yang lelap, yang hilang rasanya. Hilang rasa. Paham? Kalau tidur yang sebutkan tidur yang ngantuk, yang biasa-biasa aja, rasanya masih ada dan terasa kalau ada sesuatu yang jatuh sebelahnya atau ada suara komat pun dia masih dengar, itu tidak batalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.